Siang itu Kak Roni sedang memainkan game yang baru saja ia unduh di gawainya. Lino memandangi kakak laki-lakinya itu dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus kagum. Matanya yang bulat dan besar terpaku pada layar, mengikuti setiap gerakan dan aksi yang dilakukan Kak Roni dalam game White Knight itu. Oh, aku ingin bermain seperti Kak Roni, gumam Lino. Kak Roni bermain game dari pukul 1 siang hingga setengah pukul 3 sore. Selama 2,5 jam tersebut, Kak Roni sepenuhnya tenggelam dalam dunia game, mengatasi berbagai tantangan dan mengumpulkan poin dengan penuh semangat. Sementara itu, Lino tetap setia duduk di sampingnya sambil mengamati. Loh, sejak tadi kamu melihat kakak, memangnya kamu tidak capek? Tanya Kak Roni. Lino menggelengkan kepalanya. Biasanya, ia tidur siang pada pukul 1. Namun, kali ini matanya masih terbuka lebar demi melihat Kak Roni bermain game. Tidak, Kak. Game Kak Roni sepertinya asik sekali, kata Lino. Lino sebenarnya ingin sekali ikut bermain. Namun, ia takut jika dilarang oleh Kak Roni. Untungnya, Kak Roni memahami perasaan adiknya. Ia tahu kalau sebenarnya sejak tadi Lino ingin ikut bermain dengannya. Maka, ia pun mengizinkan Lino untuk mencoba bermain game tersebut. Lino mau mencoba bermain? Tanya Kak Roni. Mau, Kak, sahut Lino. Mantap. Tapi sebentar saja ya, setengah jam cukup, kata Kak Roni. Asik, seru Lino. Kak Roni lantas mengajarkan Lino bagaimana cara memainkan game itu. Menggerakkan karakter di layar tablet. Nah, di sini Lino akan menjadi ksatria. Lino harus berani menghadapi berbagai rintangan dan musuh yang mencoba menghalangi, ujar Kak Roni. Oke, Kak, sahut Lino. Lino memperhatikan dengan seksama, matanya berbinar penuh semangat. Setengah jam telah berlalu. Waktu Lino untuk bermain game sudah habis. Ia pun mengembalikan ponsel Kak Roni, kemudian keluar kamar untuk mandi dan makan malam. Saat itu, Lino menikmati makan malamnya sambil terkantuk-kantuk. Lo, tumben sekali Lino sudah mengantuk. Apakah tadi siang tidak tidur? Tanya ibu. Hehehe, tidak, Bu, tadi siang Lino bermain bersama Kak Roni, jawab Lino. Keesokan harinya, Lino berangkat ke sekolah seperti biasa. Ia pun menceritakan betapa asiknya bermain game White Knight pada teman-temannya. Kemarin, aku bermain game White Knight bersama kakakku. Seru sekali, lo, kata Lino. Game apa itu? Aku baru mendengarnya, sahut teman Lino. Di game itu kita harus menjadi ksatria yang berani menghadapi musuh, jawab Lino. Selama pelajaran berlangsung, Lino tidak bisa fokus mendengarkan pelajaran dari gurunya. Pikirannya sejak tadi tertuju pada game White Knight yang ada di tablet Kak Roni. Pelajaran hari ini terasa lama sekali. Kapan pulangnya? Aku ingin segera bermain game bersama Kak Roni, gumam Lino. Bel pulang sekolah akhirnya berbunyi. Lino segera mengayuh sepedanya, lalu pulang tanpa mengajak teman-temannya berbicara sama sekali. Mengapa Lino terlihat sangat terburu-buru? Biasanya, ia mengajak kita bermain sepak bola dulu. Mungkin ia ingin cepat-cepat bermain game barunya, sahut teman Lino yang lain. Benar saja. Sepulang sekolah, Lino langsung masuk ke kamar Kak Roni dan mengambil tablet yang diletakkan di atas meja. Selagi Kak Roni belum pulang, aku ingin bermain game terlebih dahulu, seru Lino. Lino mulai menjalankan karakter di game White Knight sambil mengingat semua arahan yang diberikan Kak Roni. Senyum lebar terpancar di wajahnya setiap kali ia berhasil mengalahkan musuh atau maju ke level selanjutnya. Sejak bermain game White Knight,
Lino menjadi susah fokus. Seperti hari itu, ia sampai salah membeli makanan untuk tamu-tamu ibu. Ini terbalik, Lino. Ibu kan pesan 10 bungkus nasi goreng masing-masing menggunakan 2 cabai. Bukan 2 bungkus nasi goreng menggunakan 10 cabai, kata ibu. Oh, maaf Bu, Lino lupa, jawab Lino. Bahkan saat sedang di kelas pun, bayangan tentang petualangan sebagai ksatria dalam game tersebut terus menghantui pikiran Lino. Ia seringkali merasa tidak sabar untuk segera kembali ke dunia game White Knight serta mengabaikan berbagai pelajaran yang disampaikan para guru. 3 hari kemudian, Lino tiba-tiba bangun dengan perasaan tak enak. Ternyata, saat melihat jam dindingnya, jarum jam itu menunjukkan pukul 6.50. Astaga! Aku terlambat. Mengapa tak ada yang membangunkanku, tanya Lino. Lino cepat-cepat turun dari ranjangnya dan mengambil seragam yang menggantung di lemari. Ia hanya membasuh mukanya tanpa menggosok gigi ataupun mandi. Lino lantas berlari menuju ke garasi dan bersiap mengambil sepedanya. Kebetulan, saat itu ayah dan ibu sedang pergi keluar kota. Hanya ada Kak Roni dan Bibi yang bertugas menjaga rumah. Dik, Lino mau kemana, tidak makan pagi dulu? Tanya Bibi. Tidak, Bik, Lino sudah terlambat. Lino berangkat dulu, ya? Kata Lino. Lino mengayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi. Nafasnya terengah-engah, keringatnya bercucuran, ia takut sekali jika terlambat. Duh, gawat, hari ini hari Senin. Kalau aku terlambat ikut upacara bendera, aku pasti akan berdiri di barisan khusus. Oh, memalukan sekali. Setelah beberapa menit, Lino akhirnya sampai juga di depan gerbang sekolah. Namun suasana sekolah saat itu sepi sekali. Gerbang sekolah juga masih tertutup rapat. Mengapa sekolah ini sangat sepi? Seperti tidak ada orang sama sekali, kata Lino. Lino lantas turun dari sepedanya. Ia celingukan ke sana ke sini, melihat keadaan dalam sekolah. Srek, srek, srek. Saat itu Lino mendengar suara dari arah halaman sekolah. Seperti suara orang sedang menyapu, gumam Lino. Karena penasaran, Lino pun berteriak ke arah sumber suara itu. Halo, apakah ada orang di sana? Saya siswa di sekolah ini. Tolong buka pagarnya. Saya ingin masuk ke kelas. Tak lama kemudian, Pak Rusdi, penjaga kebersihan di sekolah Lino, tampak berjalan menuju ke gerbang sekolah sambil membawa sapu lidinya. Loh, Dik, Lino mengapa berangkat ke sekolah? Tanya Pak Rusdi. Loh, Lino jadi bingung sendiri, bukankah ini hari Senin, Pak? Tentu saja saya harus berangkat sekolah, sahutnya. Hari ini kan tanggal merah, Dik. Jadi, Dik, Lino tidak perlu berangkat sekolah. Lagi pula, bukankah Ibu Lina sudah menyampaikan pengumuman terkait hari libur ini? 2 hari yang lalu, saya lihat beliau berkeliling ke kelas-kelas. Atau jangan-jangan Dik, Lino tidak mendengarkan pengumuman itu ya? Tanya Pak Rusdi. Pak Rusdi pun tertawa sambil menggoda Lino. Olalah. Lino malu sekali. Akhirnya, Lino berpamitan pada Pak Rusdi dan mengayuh sepedanya kembali. Gara-gara tidak memperhatikan pengumuman, aku jadi rugi. Seharusnya, aku bisa menikmati hari libur dengan santai, bukannya buru-buru berangkat sekolah, gumam Lino. Dari pengalaman itu, Lino tersadar bahwa penting untuk mengetahui kapan saatnya fokus pada game, dan kapan saatnya fokus pada tugas serta tanggung jawab yang lain.